Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian tafsir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberi kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban agama, yaitu belajar untuk memahami ajaran Islam atau ajaran syariat Islam. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah ke musola, apa ini namanya? Nurus Sobah, Desa Boro, Dusun Boro, Desa Watu Gede, Singosari, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Lengkap. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah sunnah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Mencari ilmu ada dua, ada mencari ilmu yang wajib dan ada mencari ilmu yang sunnah. Mencari ilmu yang wajib namanya ilmu hal, ilmu yang harus diketahui tatkala seseorang itu akan melakukan sesuatu. Orang ini anak muda akan menikah, maka wajib untuk belajar ilmu syarat rukunnya menikah. Nah, di saat akan menikah jadi wajib, ya. Adapun memperdalam ilmu semacam kita saat ini, mengenal isi Al-Quran dalam sisi-sisi yang banyak sekali, ya dah. Maka hukumnya adalah sunnah. Karena itu kita bermohon, ya ini majelis taklim termasuk kewajiban, ya, mencari ilmu termasuk kewajiban bagi seluruh umat Islam. Karena itu dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi menurut para ulama ilmu dibagi dua. Hukumnya mencari ilmu maksudnya dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tadi itu orang akan sholat, maka wajib belajar hukum bagaimana agar sholatnya sah, gitu ya. Misalnya mau sholat kok tidak ngerti najis, ya, bawa baju celana dari rumah najis, habis terkena kencing misalnya, langsung berangkat ke musola, langsung Allahu Akbar, jelas tidak sah. Karena dia tidak belajar ilmunya sah tidaknya sholat. Maka orang tersebut wajib untuk belajar tata cara sholat yang sah, ya. Sedangkan malam hari ini kita membahas satu surat, yaitu surat An-Najm. Arti An-Najm yaitu bintang. Di dalam terjemahan Departemen Agama, ini cetakan lama ini, tertulis judulnya Tuhan bersumpah bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar. Ya, ini dalil-dalilnya sunnah bagi kita untuk mengetahui kita sebagai umat Islam. Kenapa? Ya karena kita sebagai umat Islam ini sudah yakin bahwasanya Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya dah. Sejak kita mengerti, habis lahir kemudian mulai bisa diajak bicara pada usia-usia tertentu, kita diajari oleh guru-guru kita. Kalau zaman sekarang ada lagunya Tuhanku adalah Allah, kan gitu kan ya. Nabiku Nabi Muhammad, itu sudah yakin, ya dah. Sebenarnya tidak perlu dalil-dalil lagi karena itu keyakinan mendasar, ya. Nah,
maka keyakinan itu hukumnya wajib. Tapi untuk mengetahui dalilnya apa ya kira-kira ya, kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, lah maka memahami dalil ini termasuk hukumnya sunnah. Alhamdulillah malam hari ini kita akan memperdalam sedikit tentang ketauhidan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan membaca surat An-Najm mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan bersumpah bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Ayatnya wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Nah, kalau kita pernah belajar atau mendengar keterangan ilmuwan itu ya, bahwasanya matahari dan bulan itu juga disebut sebagai gugusan bintang, ya dah. Matahari dan bulan termasuk dalam kapasitas gugusan bintang. Bintang-bintang di langit itu banyak sekali ya. Nah, di antara dari gugusan bintang itu ada bintang yang namanya matahari, ada bintang yang namanya bulan atau rembulan belum bahasa Indonesia. Ada lagi Jupiter, ada lagi Saturnus ya, dan lain sebagainya. Nah, ini urusannya ilmuwan gitu ya. Nah, tapi di dalam bab ini Allah SWT menerangkan bahwasanya bintang pun juga terbenam. Nah, yang mana terbenamnya? Ya, kalau matahari terbenamnya di mana ini? Arah kalau menurut kita ini, kita orang yang ada di dunia ini, terbenamnya matahari di tempat barat, ya dah. Terbitnya di arah timur, kan begitu. Ternyata juga ada bintang-bintang yang mengikuti rotasi, itu ada. Ya, cuman kita mungkin belum belajar ya. Kitanya tidak mempelajari ilmu yang diterangkan oleh ilmuwan antariksawan. Kitanya mungkin, tapi mungkin di antara hadirin ada yang mempelajarinya, ya alhamdulillah. Hanya saja ternyata bintang pun itu ya bisa tenggelam, bisa terbit, ya dah. Menurut ayat ini, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Nah, untuk lebih yakin, maka sebenarnya umat Islam perlu mencari tahu. Ini ilmu ini. Cuman rahasianya banyak yang kita tidak tahu. Ya dah, kalimat wan najmi idza hawa, dan demi bintang yang tenggelam atau sedang tenggelam. Itu kita tidak bisa dalam otak kita, wah apa kok bintang kok tenggelam gitu. Mestinya tenggelam ya matahari. Ya, mestinya. Sebenarnya bukan karena ayatnya yang salah, otak kita yang nggak mampu, akal kita yang nggak mampu. Karena sekarang ini banyak sekali ilmuwan yang ternyata mendapati ayat-ayat Al-Quran yang sudah lama tidak diketahui orang, ternyata sekarang terbukti dengan penemuan-penemuan di alam semesta ini. Macam-macam penemuan itu ya. Yang terakhir saya membaca di internet gitu ya, di wilayah dekat Cina itu ada gunung yang berwarna-warna ini. Satu gunung tapi apa ya, bukit-bukitnya ini warna-warna indah seperti warna pelangi gitu. Ya, jadi ada tanah yang warnanya merah di situ ya. Misalnya tanah yang menyalur gitu aja ya, turun ke bawah ke arah timur itu merah, ya ke arah baratnya hijau, ke arah selatannya kuning misalnya. Sehingga gunung itu berwarna-warna. Nah, setelah diteliti ternyata ada di dalam ayat Al-Quran disebutkan. Ya, cuman saya tidak hafal dan nama gunungnya juga tidak hafal. Tapi kalau kita mau klik di internet, baik di Google maupun di YouTube, ya, gunung berwarna-warni sesuai dengan ayat Al-Quran. Kalau kita klik, akan kita baca di sini. Nah, itu satu, ya. Kedua, penemuan ini ayat yang insya Allah saya masih ingat ayatnya, yaitu surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan. Maraja itu bertemunya al-bahraini, dua air laut
marojal bahraini yaltaqiyan, yang saling bertemu. Jadi dua sisi laut airnya yang bertemu, tapi bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara sisi air yang berbeda ini ada pembatas yang menyebabkan la yabghiyan lil jam'i, tidak mau bertemu. Ini ada di Selat Bosporus. Selat Bosporus itu di Turki. Nah, kalau kita ke sana, dan alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Di sana ada satu tempat yang lautan ini, dalam lautan ini, laut ini ya. Itu yang sebelah kanan, sebut aja sebelah kanan, warnanya ada kecoklatan karena tampaknya ini laut yang agak kotor. Ya, saya katakan laut agak kotor itu misalnya kalau di Indonesia ini Selat Madura itu kan tidak jernih sekali ya. Itu kan agak kotor, jadi pekat gitu ya. Selat Madura. Ada yang satu lautan ini yang bening sekali. Saya gambarkan kalau kita pergi ke Bali, menyeberang ke sana, habis Bali itu apa? Lombok. Wah, di Lombok, antara Bali Lombok itu yang saya pernah tahu ini jernih. Bahkan kadang-kadang ikan itu masih kelihatan di dalam itu. Beda dengan laut Madura. Ya. Tapi unik ini. Ini yang kotor dengan yang apa namanya? Yang bukan lah saya katakan ya. Yang gelap dengan yang bening ini tidak mau campur. Tidak bisa campur. Ini dia di Selat Bosporus. Ya. Nah, kalau kita belum pernah ke sana, ini kayaknya mau hal terjadi, mana mungkin? Ya, wong air misalnya, ini air apa ini? Ini air jahe misalnya. Terus satunya air teh misalnya. Kalau kita campur ya sudah, warnanya sudah tidak bisa dipisahkan, ya tidak akan berubah. Tapi ini subhanallah, Allah menciptakan dua arus air yang bertemu tapi layak bagian lil jam'i, tidak mau untuk bercampur. Ada di mana? Selat Bosporus. Mungkin zaman itu, apalagi Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ada sejarah Nabi itu pernah pergi ke Bosporus. Tapi ayat Al-Quran sudah menyebutkan di zaman Nabi bahwa ada selat yang memang tidak mau bercampur satu dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah, kalau kita kepingin ini khususnya muda-muda ini melihat kejadiannya, boleh sekarang sudah zaman digital, kita klik di di YouTube atau kita klik di Google, maka akan ada di situ dua air lautan yang tidak bisa bertemu. Yang satu buket, yang satu ini gelap, artinya ya agak kotor lah kalau kita mengatakan bahasa kita. Yang satu ini jernih sekali ya, jadi biru dengan agak hijau, hijaunya agak ya hijau aja tua gitu. Subhanallah. Lah itu menurut penelitian ternyata, menurut yang saya baca, itu ternyata berat jenis antara yang biru dengan yang hijau itu tidak sama. Karena berat jenisnya tidak sama, maka kalau menurut hukum alam atau hukum fisika itu sama dengan air dengan minyak. Air dengan minyak kita jadikan di suatu tempat di ember, maka dia akan terpisah, air sendiri, minyak tersendiri, walaupun sama-sama benda cair, kan begitu. Ya dah. Tuh kalau kita belajar dulu ya, belajar di sekolahan kan ada kan, kalau dua berat jenis yang berbeda, maka tidak akan bisa bertemu. Yang unik ini di satu lautan, kan gitu kan? Di satu lautan disebutkan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bisa disaksikan. Kalau bapak-bapak punya uang, suka traveling, ya dah, suka pergi-pergi, ya pergi ke Bosporus sana. Sekalian ya rekreasi, tapi juga menyaksikan tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Ya, mungkin 30 tahun yang lampau belum ada shootingan, belum ada yang namanya traveling. Mungkin orang aneh ini ayat ini kok nggak cocok ini ya, nggak relevan ini, gitu. Nah, ini kan pikiran-pikiran liberal aja, nggak mau menyaksikan yang sesungguhnya, ya nak. Macam ini juga wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Nah, kalau kita mau neliti, insya Allah ketemu, ya dah. Kita mau neliti sendiri, insya Allah ketemu, tapi dengan ilmu yang memadai, bukan ilmu yang acak-acakan, ya. Bukan ilmu acak-acakan mengatakan, oh tidak ada ternyata, itu ilmunya acak-acakan, ya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ini dikatakan kalimat sahibukum.
temanmu, kawanmu. Ini kan pembicaraan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa kok dikatakan kawannya? Gitu ya? Karena Nabi Muhammad itu sebelum diturunkan ayat-ayat macam ini, ya dah, sebelum diturunkan ayat-ayat Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu bergaul dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, nah, namanya bergaul kan, satu kampung lah sama mereka. Misalnya kita ini di Boro ini ya, kita di Boro ini kan masyarakatnya banyak. Ini berapa kepala keluarga ya di Boro ini? Bla 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 berapa Pak? Kira-kira berapa kepala keluarga? 1000? Kakak? 500? Ya, sebut 500. Nah, kalau ada orang dewasa di Boro ini, ya ada sebanyak 500 orang saja yang hidupnya ya seusia, pernah bermain bersama kecil, ya ini kan kawan namanya, betul? Kawan apa? Ya kawan satu kampung. Nah, kalau orang sini bilang Cak Fulan, Cak Pi, Cak Ipul, Cak siapa kan gitu kan? Oh iya, Dek Fulan kan gitu ya. Karena satu kampung, maka dikatakan ini apa? Oh iya, kawanku. Kawan di mana? Oh satu kampung. Itu maksudnya. Jadi sahib di sini adalah kawan satu tempat. Lah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mulai kecil lahir di Mekah, sudah sampai usia 40 tahun Nabi Muhammad itu hidup di Mekah. Dan orang Mekah itu tahu, sama dengan orang Boro kan biasanya tahu kan, anak itu mulai kecil misalnya, ini mulai kecil senangannya di musola aja misalnya ya. Ada namanya Syafi'i. Nah, kalau orang Boro panggilannya Pi itu biasanya ya, misalnya ya. Mulai kecil ini senangannya mainnya di musola aja. Nah, sampai dia remaja, kawan-kawannya di main layang-layang di mana Tegal, dia enggak, dia tetap di musola aja. Sampai besar menjadi orang-orang musola. Kan biasanya terkenal. Sapa? Oh anu Capi sing ndi? Iku lho sing di musola lho kan gitu ya. Oh sing ahli ke musola. Oh ya mulai kecil itu dikenal biasanya. Betul? Ya. Nabi Muhammad pun demikian. Nabi Muhammad selama 40 tahun dikenal oleh masyarakat Mekah. Bahkan mereka mengatakan ini orang paling amanat. Ini orang paling as-sadiqul amin. Paling benar dan paling tidak pernah berkhianat, terpercaya Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad mengatakan A pasti benar, mengatakan B pasti benar. Misalnya begini, Nabi Muhammad misalnya kalau di Boro ini, tadi aku ke pasar ketemu fulan dan fulan, tidak pernah bohong. Itu sudah dipahami oleh masyarakat Mekah. Karena dikatakan sahih hukum, ini temanmu sendiri ini. Ya, Muhammad ini temanmu sendiri yang hidup sama kamu, bukan orang lain, bukan orang Turki pindah ke Mekah, orang asing, bukan. Ini mulai kecil sama kamu. Kamu kan tahu kecilnya gimana sampai dewasa, apa yang dilakukan. Ya, ini adalah orang terpercaya, gitu maksudnya. Itu madallah, tidak sesat. Ya, madallah sahibukum wa ma huwa, ya. Temanmu ini, yaitu Nabi Muhammad, tidak sesat dan tidak pula keliru. Dia selalu benar sesuai dengan kesaksianmu sendiri mulai kecil gitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan hawa nafsu. Sejak beliau diangkat menjadi nabi, maka semuanya itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menurut para ulama, wahyu itu ada dua macam. Sifatnya wahyu ada dua macam. Pembagiannya banyak, tapi secara global wahyu itu ada dua macam. Pertama, wahyu dari Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi melewati malaikat Jibril. Maka wahyu yang demikian sifatnya disebut Al-Quran. Ya. Jadi wahyu Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril namanya Al-Quran. Sudah? Itu pertama.
Wahyu yang kedua adalah kefahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung dari Allah, itu namanya hadis. Hadis ada dua macam, ya. Ada yang namanya hadis qudsi, ada yang hadis nabawi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi adalah firman Allah yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan redaksi dari Allah, cuman bahasanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melewati malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad mengatakan qala Allah taala kadza wa kadza, Allah berfirman begini-begini. Amaroni Robbi, Tuhanku menyuruh aku, waqala, dan Tuhan berkata begini. Itu namanya hadis qudsi. Ya. Yang kedua, jadi yang pertama hadis qudsi gimana? Hadis qudsi dari Allah SWT, redaksinya dari Allah SWT. Ya, Allah yang perintah Nabi Muhammad mengatakan begini. Kemudian dilisankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa melewati malaikat Jibril. Namanya apa? Hadis qudsi. Kenapa dikatakan qudsi? Al-Quds yaitu nama Allah SWT. Al-Quddus nama Allah SWT. Hadis qudsi karena tinggi nilainya, karena disandarkan kepada Allah, maka diberi nama hadis qudsi. Paham? Dan Al-Quddus aslinya adalah nama Allah dari Al-Quddus. Ya, paham? Yang kedua, hadis nabawi. Apa itu hadis nabawi? Hadis nabawi yaitu kefahaman yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah secara langsung, ya. Kemudian dicetuskan oleh Nabi, redaksinya dari Nabi, lisannya dari Nabi, tapi maksudnya dari Allah. Maka adalah hadis-hadis nabawi, hadis-hadis yang biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya at-tahuru syatrul iman, ya dah, kebersihan itu termasuk daripada iman. Ini adalah ilham, pemahaman dari Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, tapi tidak melewati malaikat Jibril. Redaksinya bukan langsung dari Allah, tidak, tapi kefahaman diberikan kepada Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah yang mencetuskan sesuai dengan pemahaman yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hadis nabawi. Jelas ya? Baik, semuanya itu, baik Al-Quran maupun hadis qudsi maupun hadis nabawi, itu dikatakan la yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa, bukan la yantiqu ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tiadalah yang diucapkan oleh Nabi itu, baik Al-Quran maupun hadis, ya, menurut kemauan hawa nafsunya, hanya karena hawa nafsu Nabi, tidak. Tapi apa? In huwa illa wahyun yuha, tapi ucapan-ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jelas ya? Nah, kalau kita bicara Al-Quran di sini, ya berarti Al-Quran yang dibahas, berarti Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Karena yang mengajarkan malaikat Jibril, maka pembahasan di sini adalah murni Al-Quran. Ya dah? Jadi wahyu yang oleh Allah SWT diperintahkan dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah pertama kali di Goa Hiro, ya, di Goa Hiro dengan bacaan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah itu karena lewat malaikat Jibril, namanya Al-Quran. Lah malaikat Jibril ini adalah makhluk yang sangat kuat, ya, makhluk yang sangat kuat menurut sebagian riwayat. Nah, ya. Allah mau saya dulu kuat. Menurut sebagian riwayat bahwa bentuk malaikat Jibril ini besar sekali, bentuknya besar sekali. Beliau pernah menampakkan diri di hadapan Rasulullah SAW pada pertama kali ini, ya,
beliau ketemu Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan dulu bacaannya biar nyambung. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, yang artinya yang diajarkan kepadanya Nabi Muhammad oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa aslinya, wa huwa bil ufuqil a'la, sedangkan dia malaikat Jibril itu berada di ufuk yang tinggi, ya. Itu pada saat pertama kali menyampaikan wahyu, ya, dikatakan bahwasanya malaikat Jibril itu memiliki situmi'ati janah. Berapa ini situmi'at? 600. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap pada bentuk yang asli. Ya, malaikat Jibril mempunyai 600 sayap pada bentuk yang asli. Bentuk yang asli malaikat Jibril ini besar sekali. Menurut sebagian riwayat, rata-rata ini tingginya malaikat, tingginya malaikat itu kalau kakinya menapak di bumi atau di tanah, maka kepalanya ini sampai di langit pertama, itu tingginya, ya. Nah, kalau memiliki 600 sayap yang besar, ya luar biasa besarnya malaikat Jibril ini, ya. Nah, itu yang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW tatkala pertama kali beliau berada di mana? Gua Hira, yaitu malaikat Jibril di ufuk, nah, di langit, ya, di atas, menampakkan dengan sayap yang besar. Tapi malaikat Jibril dan seluruh malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa merubah wujud, sama juga dengan yang diberikan kepada bangsa jin. Bangsa jin ini juga bisa merubah wujud. Kalau jin biasanya menurut sebagian para ulama suka merubah bentuk itu menyerupai makhluk atau binatang-binatang yang menakutkan, seperti ular hitam, anjing yang hitam juga, kucing yang hitam, pokoknya yang menakutkan itu kadang-kadang jelmaan jin. Jadi tidak salah, ya, gambaran film-film horor itu kan biasanya menggunakan kucing hitam, ya, atau anjing hitam, atau ular hitam. Memang begitu keterangannya di dalam agama, ya, semacam itu. Tapi juga ada yang bentuk-bentuk yang lain. Cuman ya kalau jin itu kan, kalau sepengetahuan saya, ya, itu kan tergantung dari wilayahnya itu, ya. Wilayahnya itu bagaimana itu, ya. Jadi jin itu punya daerah ini. Kalau daerah Indonesia banyak jin itu menyerupai jadi pocong kan gitu kan, ya. Jadi sundel bolong kan gitu, ya. Rupanya begitu, ini jin-jin Indonesia ini sudah katut dengan warga Indonesia. Mungkin juga punya KTP Indonesia, ya, jin-jinnya itu. Jadi akhirnya jadinya gendruwo kan gitu kan. Nah, tapi kalau jin ini yang hidup di Irak, wah, ini biasanya sukanya seperti jin kartubi kan gitu, ya. Jin apa namanya ini? Apa ya biasanya jin jin dan jun. Jin itu loh. Apa sih namanya? Kayak Abu Nawasan itu, ya. Aladin, nah macam-macam gitu bentuknya. Jadi, ya, kalau di Indonesia nggak ada Aladin karena penduduknya sudah KTP-nya Indonesia, ya. Tapi kalau jin-jin ini ada di Cina, maka jadi vampir, ya. Film-film Cina itu, ya, gambarnya begitu. Di Barat juga menjadi vampir tapi berbeda dengan Cina, barangkali begitu. Apa yang ditakuti oleh masyarakat setempat, ya, karena bisa merubah dirinya, diberi kemampuan untuk merubah diri, seperti juga para malaikat, khususnya malaikat Jibril pernah bertemu Nabi itu seperti seorang laki-laki yang memakai baju putih, ya. Ada kan itu keterangan itu telah datang kepada Nabi Muhammad, ya, seorang laki-laki dengan pakaian putih, bertanya kepadanya tentang agama, ya. Kan gitu kan? Mal Islam, apa itu Islam? Al-Islamu kada wa kada wa kada. Mal iman, mal ihsan, kan ada, ya. Itu berupa apa? Seorang laki-laki. Itu bukti bahwasanya malaikat Jibril bisa merubah wajah atau merubah bentuk menjadi seseorang. Ya. Demikian dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan. Tsumma dana fatadalla. Kemudian
Dia malaikat Jibril itu mendekat lalu bertambah dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah dia dekat Nabi Muhammad itu sejarak 2 ujung panah atau lebih dekat lagi. Bahkan dalam riwayat kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didekap oleh malaikat Jibril. Karena didekatkan berdidekap itu dirangkul, ya dah. Ya karena dirangkul berarti apa? Dekat sekali, lebih dekat dari jarak busur, ya dah. Kalau busur kan masih berjarak, panah dengan busur kan masih berjarak. Kalau sudah didekap kan menempel, misalnya dada dengan dada, kan gitu ya, dekat sekali. Nah ini kan, kenapa kok diterangkan semacam itu di dalam Al-Quran? Karena malahan orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Mereka tidak percaya terhadap apa yang ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, mereka tidak percaya. Ya dah. Maka dibantah oleh Al-Qur'an. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Lalu dia, yaitu malaikat Jibril, menyampaikan kepada hambanya. Di sini abdihi ar-ruju' ilallah, dhamirnya roja ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha, ini dhamir tersembunyi. Ini menyampaikan, yaitu malaikat Jibril menyampaikan ila abdi, kepada hambanya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'auha, apa yang telah diwahyukan lewat malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, maka hati yang sudah menyaksikan, hatinya Nabi Muhammad itu maka tidak bisa berbohong. Maro'a, dengan apa yang dilihat hati. Hati seseorang itu kalau sudah melihat tidak bisa berbohong. Lisan bisa berbohong, tapi hati tidak bisa berbohong. Ya dah. Hati yang berbohong itu ya dia sengaja, tapi hati manusia, hati kecil manusia tidak akan berbohong. Contoh sekarang demikian. Ini musola apa ini? Nurus Sobah. Musola Nurus Sobah. Malam ini kita belajar tafsir di musola ini. Bapak-bapak yang hadir ini yang menyaksikan. Ya, hatinya kan ada di sini, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kalau besok tanya, semalam di musola Nurus Sobah ada pengajian apa tidak? Maka bapak-bapak yang melihat langsung pasti mengatakan ada. Kalaupun 1000 orang yang tidak hadir mengatakan tidak ada pengajian, tapi bapak-bapak menyaksikan dengan mata kepala sendiri pasti mengatakan ada. Ya, itu hati tidak bisa berbohong. Walaupun misalnya ini dipaksa, wah di sini ada kekuatan besar, misalnya kekuatan PKI misalnya, ya, besar, banyak, bawa senjata semua, bapak-bapak ditodong. Ya, dengan PKI, kamu bilang ada atau tidak ada? Kalau kamu bilang ada pengajian, tak tembak. Gimana hati bapak? Kalau lisan terpaksa, ya memang tidak ada. Lisannya ngomong tidak ada, tapi hatinya pasti mengatakan ada. Wong sekarang hadir, ya dah. Wong sekarang hadir. Kalau lisannya ngomong tidak ada karena takut ditembak, itu sebenarnya lisan yang berbohong, bukan hati yang berbohong. Karena dikatakan maka dzabal fuadu ma ra'a, maka hati itu tidak akan pernah berdusta dengan apa yang telah dilihatnya. Afatumaruna ala ma yara, maka apakah kamu orang-orang musyrik Mekah hendak membantah tentang apa yang telah dilihatnya? Nabi Muhammad itu melihat dengan mata kepala sendiri terhadap siapa? Keberadaan malaikat Jibril, bahkan sempat dirangkul. Walaupun tidak ada yang mengetahui kecuali beliau sendiri, ya dah. Maka pasti beliau tidak akan mengingkari. Jelas ya? Contoh begini, ya ini contoh aja ya. Saya alhamdulillah pernah belajar di Mekah. Ringkas akan saya ceritakan, mungkin bapak-bapak pernah dengar saya pernah belajar di Mekah. Tapi yang bapak-bapak tidak menyaksikan, apakah saya pernah mencium Hajar Aswad atau tidak? Ya dah. Saya katakan, saya sudah mencium Hajar Aswad lebih dari sekali. Beberapa kali saya lupa. Walaupun bapak-bapak tidak percaya, biarin saja. Wong yang lakukan saya, wong saya sendiri yang mencium.
mau diingkari oleh Sak Singosari, jangankan Sak Singosari, se-Indonesia tidak peduli saya. Wong saya mencium. Ya. Dan saya tidak perlu laporan, tidak pernah mana fotonya. Emangnya perlu difoto? Ya enggak? Ya kalau zaman sekarang harus ada fotonya. Tapi yang jelas saya yakin sendiri. Bahkan mungkin saya bisa menceritakan bentuknya gimana sih Hajar Aswad. Oh ya, dalamnya itu ya kelihatan batu, lubangnya barangkali sekian. Sekian ya. Kalau ya setengah meter barangkali ya, tingginya setengah meter, sininya 1/4 meter barangkali. Yang jelas itu ada batunya warna hitam dan tidak lurus gitu kelihatannya, gerjel-gerjel gitu. Kan bisa cerita saya, ya enggak? Dan harumnya itu ya memang dikasih minyak harum ya, minyak wangi ada, ya enggak? Nah itu, wah kalau di sana ini desal-desalan, apa namanya, rebutan. Nah, itu kan saya bisa cerita, ya. Bahkan pelipitannya itu warna emas kuning. Jadi batunya dipelipit warna emas. Saya cerita, saya bisa melihat sendiri bahkan beberapa kali, ya. Walaupun Sak Singosari ingkar, ya nggak peduli. Yang penting saya sudah pernah menciumnya. Selesai kan gitu maksudnya. Ya, dikatakan afatumarunahu ala ma yara, maka apakah kalian kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walaqad ra'ahu nazratan ukhra, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu inda Sidratil Muntaha, tatkala Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha. Yang pertama itu melihat malaikat Jibril dalam ilmu keduniaan di dunia, ya. Ilmu duniawi, yaitu tatkala Nabi Muhammad kholwat itu menyepi di Gua Hira, kemudian beliau melihat sendiri dengan mata langsung, mata telanjang namanya ya, langsung melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli itu pertama kali. Yang kedua, tatkala Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan, nah itu tatkala sampai di Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril mengajak Nabi turun dari Buraq, dan malaikat Jibril kembali ke wujud asalnya, persis seperti yang pernah dilihat tatkala turun di mana? Di Gua Hira. Ya, di mana Sidratul Muntaha itu gambarannya bagaimana? Sidratul Muntaha itu langit ke-7. Jadi Nabi Muhammad SAW tatkala beliau Isra dan Mi'raj, pertama beliau didatangi tatkala Nabi Muhammad berada di atas ranjangnya, dibangunkan. Ya, Nabi Muhammad dibangunkan di atas ranjangnya, kemudian diajak ke dekat sumur Zam-Zam. Kemudian Nabi Muhammad dibedah dadanya, kemudian dikeluarkan, dibersihkan dadanya itu sampai benar-benar bersih. Ya, kemudian barulah diajak naik Buraq. Sudah, setelah naik Buraq, beliau malaikat Jibril masih dalam bentuk seperti manusia yang tidak menakutkan, yang biasa, yang bisa diterima oleh mata manusia biasa. Sampai diajak ke Palestina, sholat di Masjid Al-Aqsa Palestina. Di sana pun juga masih tetap dalam keadaan biasa, dalam bentuk yang biasa, bukan bentuk aslinya, ya. Kemudian naik ke langit pertama. Langit pertama tetap dalam bentuk biasa. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, ketujuh lah. Saya cerita langit keenam dulu. Di langit keenam ada akar pohon yang menancap di daratan atau di dasaran langit keenam. Akar. Ya, itu namanya akarnya pohon bidara. Pohon bidara itu bahasa Arabnya sidroh. Ya? Nah, ini pohonnya penjulang tinggi sampai ke langit ketujuh. Cuma saya bentuk langit, tingginya langit itu sering saya ceritakan. Langit itu adalah apa yang bisa dilihat oleh mata telanjang seperti gugusan bintang-bintang. Itu setinggi itulah langit pertama. Lapisan pertama itu kita di dunia bisa melihat terjauh mata. Ya, bintang-bintang itu langit pertama. Setelah itu baru langit kedua dengan yang sama, dengan tinggi yang sama. Nabi Muhammad luar biasa ini.
hebatnya Nabi Muhammad. Apa? Jismiahnya apa? Apa nih? Kekekalan tubuhnya ini luar biasa, nggak ada ngalang-ngalain orang dunia zaman sekarang. Mike Tyson kalah, Holyfield kalah. Ya, coba Mike Tyson ke Holyfield, suruh pergi ke langit di atas yang di atasnya ada apa ini bulan saja pasti pakai oksigen. Kalau tidak ya mati, sekuat apapun mati. Kalau tidak dapat oksigen mati. Nabi Muhammad sampai ke langit kedua tidak pakai oksigen, tidak pakai helm-helman segala. Luar biasa ini. Ya, ini satu yang harus disaksikan oleh umat Islam. Harus tahu gini, harus dipikirkan. Kan jarang itu orang mikirkan, iya ya, cuman ke langit. Gimana? Kita ini kalau di bawah terbang saja, jangankan di atas kendaraan, di atas buruk gitu. Kita duduk di atas mobil, kap mobilnya jalan. Gak usah jalan 100, jalan 50 dan kita duduk. Ya apa rasanya kita? Betitik kita ya, harus pegangan ini. Nabi Muhammad tidak begitu. Biasa saja. Di bawah buruk. Luar biasa Nabi Muhammad. Pernah ini dipikir, pernah ini diteliti. Kekuatan kholqiyah tubuhnya Nabi Muhammad sebesar apa itu kehebatannya. Tidak pernah ada yang menelitinya. Membahas saja jarang, apalagi meneliti. Padahal ini manusia yang bukan sekedar seperti Superman gitu. Ini ultraman ini ya kekuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik, sampailah sidro tadi itu daunnya ini melebihi pada dasar langit ketujuh. Ya, jadi kan tembus langit ketujuh. Ya. Nah ternyata lebih tinggi lagi dari langit ketujuh. Paling tinggi tempat sondol katanya. Itu adalah apa namanya? Pucuannya sidroh, pucuannya pohon bidara tadi itu. Itu luas lebar. Akarnya di bawah dan pohonnya satu langit. Lah masa kecil cuma 1 meter kan orang kecil ya nggak mungkin. Lebar sekali luar biasa. Nah kemudian Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW untuk turun, bersandar, turunnya kalau zaman sekarang parkir lah barangkali gitu ya. Di mana? Di atas pucuan Sidro Al-Muntaha. Sidratul Muntaha, intiha usidroh, akhirannya pohon bidara, daunnya ini. Ya, sudah. Habis itu selesai. Nabi Muhammad SAW di situ, kemudian Malaikat Jibril turun dari buruk, kemudian menampakkan bentuk aslinya. Berarti kalau beliau berhenti diam di mana? Di Sidro Al-Muntaha, ini kemudian merubah bentuk aslinya. Pertanyaannya seberapa besar itu Sidro? Sangat besar karena bisa menampung Malaikat Jibril yang bentuknya sangat besar, luar biasa. Sudah. Kemudian Allah SWT perintah kepada Nabi Muhammad, Irko, naiklah engkau, hai Muhammad. Ya, tapi kata Nabi Muhammad SAW mengajak pada Malaikat Jibril, ya Malaikat Jibril, temani aku dong. Gitu. Loh, aku ini tidak bisa menemani engkau. Loh kenapa? Kan engkau hai Jibril, aku tidur engkau bangunkan. Ya, kemudian engkau bersihkan hatiku sehingga aku tidak ada niatan dunia sama sekali, sudah akhirat kamu bersihkan. Semua engkau yang melakukan. Perjalanan semuanya engkau yang menemani, ya. Dan setiap pertanyaanku, kan banyak pertanyaan di situ, engkau jawab. Kenapa sekarang di akhir tempat ini kok engkau nyuruh aku pergi sendiri? Gimana sih? Engkau ini gimana? Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam bahasa saya ini lebih memudahkan ya. Maka dijawab oleh Malaikat Jibril, ya aku diberi kemampuan hanya sebatas ini. Kalau aku naik sejengkal terbakar, gak mampu. Maka Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah, Irko, naik hai Muhammad. Dan Malaikat Jibril mempersilahkan engkau naik hai Muhammad. Fartaqo, lantas Nabi Muhammad naik sendiri. Itu kekuatan Rasulullah SAW. Lebih hebat daripada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bisa terbakar, Nabi Muhammad masih tenang naik ke atas. Ya, nah di atasnya ini sudah dekat dengan arsy, tapi sebelum arsy itu ada namanya Lauhul Mahfuz. Apa namanya? Lauhul Mahfuz. Di atas Sidratul Muntaha namanya Lauhul Mahfuz. Di atas Lauhul Mahfuz namanya arsy.
kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Ya, nah, sudah. Di Lauhul Mahfuz Nabi Muhammad itu pernah ketemu seseorang, melihat gambaran seseorang. Ini kok aneh ini, siapa ini? Jangan-jangan ini malaikat yang luar biasa ini, kok lebih hebat daripada Jibril kekuatannya. Ya, ini Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah SWT terhadap seseorang. Setelah itu ditanya, "Hei, kamu siapa?" Katanya, "Loh, aku ini ya salah seorang di antara umat manusia." "Loh, kok bisa kamu di sini?" "Ya, karena tatkala aku di dunia dulu, lisanku tidak pernah berhenti dari zikir kepada Allah. Tidak pernah berhenti. Jadi lisannya itu 24 jam dipakai berzikir kepada Allah SWT. Maka aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa bertempat di dekat sekitar Lauhul Mahfuz. Luar biasa ini. Ya, nah, jarak Lauhul Mahfuz dengan Sidratul Muntaha menurut sebagian para ulama ini dikitari atau dilapisi dengan 70.000 cahaya. Ini jadi juga berlapis-lapis, luar biasa. Ya. Nah, kemudian dari Lauhul Mahfuz Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah SWT untuk naik lagi sampailah kepada Arsy. Arsy itu kerajaan Allah SWT. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhenti karena kekuatan beliau hanya di batas Arsy saja, tidak bisa naik lagi. Andai kata naik ya terbakar. Tapi kan lebih berapa tingkat dari malaikat Jibril kemampuannya, Rasulullah lebih hebat daripada malaikat Jibril. Nah, tatkala di Arsy, disitulah seorang Nabi Muhammad sebagai anak cucu Nabi Adam diberi kekuatan untuk menerima perintah Allah. Bukan berarti Allah itu duduk di Arsy ketemu Nabi Muhammad kayak tamu-tamuan begitu. Itu yang diyakini oleh orang-orang Wahabi. Ya, tidak begitu. Tapi Nabi Muhammad diberi kekuatan oleh Allah sampai ke Arsy. Nah, seperti malaikat Jibril diberi kekuatan sampai ke Sidratul Muntaha. Sedangkan orang yang ahli zikir tadi itu digambarkan diberi kekuatan sampai ke Lauhul Mahfuz. Nabi Muhammad lebih tinggi daripada malaikat Jibril dan lebih tinggi daripada orang yang ahli zikir dalam gambaran di Lauhul Mahfuz. Jelas? Maka Nabi Muhammad mendapatkan kemampuan yaitu sampai di Arsy kerajaan Allah SWT. Maka di sana Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Paham ya? Jadi bukan berarti seperti yang digambarkan oleh orang-orang zaman sekarang Mujassimah, kelompok Mujassimah yang melibatkan jisim kepada Allah SWT. Karena ada ayat Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ar-Rahman, Allah itu ala di atas arsy. Ya arsy tadi ya, kerajaan Allah. Istawa, duduk. Oh, berarti Allah sekarang sedang duduk di kerajaannya, di tempat duduk, di kursinya sana duduk. Begini duduk. Ya, bukan begitu. Buktinya apa? Itu tatkala Nabi Muhammad Isra Mi'raj maka ditemui oleh Allah di arsy-Nya. Maka ada digambarkan bahkan Nabi Muhammad didudukkan di sebelahnya. Ngawur ini namanya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu duduk di kursi, namanya kursi singgasana, digambarkan Allah itu duduk, berarti Allah itu punya wujud, duduk begini. Saya tanya sekarang, besar mana Allah dengan kursinya? Besar mana Allah dengan kursinya? Kursi jadi gambarannya, ya dah. Nah, masa kesempitan gitu, gak mungkin kan? Ya, Allah duduk di kursi yang sempit ya gak mungkin. Wong Allah bisa menciptakan kun fayakun, jadilah kursi yang besar. Mesti lebih besar daripada Allah. Itu gambaran orang-orang ahli Mujassimah, biasanya diwakili oleh orang-orang Wahabi. Apakah Allah itu lebih kecil daripada kursinya? Ya enggak, itulah kesalahan orang-orang yang menisbatkan seakan-akan Allah itu duduk macam kita duduk begini. Ya, itu salah. Gimana? Bukan begitu, tapi Allah SWT memiliki wilayah-wilayah tertentu, ya. Tapi Allah itu bagaimana? Allah itu maujudun bila makan. Allah itu adalah ada, tidak memerlukan tempat. Jelas ya? Allah itu ada tapi tidak memerlukan tempat. Baik. Saya lanjutkan sedikit. Indah jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ini Sidratul Muntaha ya.
inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha, inda jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Idh yakhsha sidrata ma yakhsha, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril ketika di sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya, karena malaikat Jibril menampakkan wajah atau bentuk yang sesungguhnya, maka banyak yang tidak bisa dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan terselimuti, tertutup oleh besarnya bentuk siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Sedangkan Rasulullah adalah seorang manusia. Ya dah. Kita ini misalnya gini, kita masuk di suatu wilayah berkabut. Kabut itu kan ada kan? Kabut itu ada kan? Bahkan kabut bisa disimpan. Kabut itu bisa disimpan, Pak. Coba kalau ada kabut, masukkan di plastik, bisa loh, Pak. Ya dah, bisa. Berarti kabut itu ada. Cuman kalau dipegang sama tangan tidak bisa. Tapi kalau disimpan, kan kabut sama dengan asap. Asap itu bisa disimpan di mana? Di plastik. Nah, sekarang kalau ada kabut masuk ke tempat kita ini, semuanya di ruangan musola ini kena kabut. Besar mana kabut dengan kitanya? Besar kabut, ya nah? Kita kalau sudah besaran yang kita lihat, bisa melihat enggak? Mana batasannya? Enggak bisa, karena saking besarnya yang kita lihat, ya. Mungkin itu kata orang dikatakan apa? Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang sana tampak, kan gitu kan ya? Kalau gajah, kelilipan gajah, kita kemasukan mata kita kemasukan gajah, nggak bisa melihat kita ya. Baik. Mazaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Nabi Muhammad tidak pangling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Maksudnya begini, Nabi Muhammad yakin walaupun malaikat Jibril berubah dari bentuk manusia yang menemani beliau, ya, berubah menjadi bentuk aslinya yang besar itu, Nabi Muhammad tidak pangling. Oh ya, ini tetap Jibril ini yang pernah aku lihat dulu waktu aku pertama kali menerima wahyu, begitu. Ya dah. Ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar, yaitu salah satunya wujudnya malaikat Jibril dan juga keberadaan beliau ada di Sidratul Muntaha, yang di sana itu banyak hal yang beliau lihat. Ada surga, ada neraka, beliau melihatnya. Ada yang namanya Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur yaitu satu tempat semacam masjid yang dimasuki setiap detiknya itu oleh 7.000 malaikat yang sholat di dalamnya, dan setelah sholat maka malaikat yang sholat di situ jamaahnya itu semuanya keluar digantikan oleh kelompok yang lain, dan kelompok yang pertama tidak akan masuk di Al-Baitul Ma'mur lagi. Berarti sejak Nabi Muhammad sampai sekarang berapa tahun ini? 1400 sekian tahun itu bergiliran yang namanya para malaikat yang sholat di mana? Al-Baitul Ma'mur. Karena dikatakan Al-Bait itu rumah tempat ibadah, Al-Ma'mur yang ramai. Ya dah. Karena itu memakmurkan masjid adalah sunnah dari kalimat Al-Baitul Ma'mur. Karena di akhirat sana, ya, yaitu di Sidratul Muntaha ada tempat yang namanya Al-Baitul Ma'mur. Seperti juga apa? Di Ka'bah itu tidak pernah sepi, karena menurut sebagian riwayat, andai kata Ka'bah itu dibangun menjulang tinggi sampai ke langit, maka sesungguhnya ini tembus kepada Al-Baitul Ma'mur yang ada di surga, atau yang sekitar Sidratul Muntaha. Begitu menurut sebagian para ulama. Jelas ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, barangkali itu ayat-ayat yang dapat kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 18. Mudah-mudahan sedikit keterangan ini dapat menambah wawasan kita dan keyakinan kita kepada kehebatan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.